Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, anak-anak, orang-orang muda, dan para sahabat-sahabat Tuhan, saya ucap selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Hari ini adalah hari penampakan Tuhan, yang dalam bahasa liturgi dulu-dulu itu disebut sebagai pesta tiga raja. Itu kita kenal dari zaman dulu, dari kami masih kecil sudah dengar nama itu, pesta tiga raja. Dahulu selalu dirayakan pada tanggal 6 Januari, sekarang dengan kalender liturgi sejak Konsili Vatikan kedua tahun 62 sudah ada pembaharuan dan dirayakan antara tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam kisah-kisah Natal kita melihat bahwa ada dua golongan orang yang mencari Tuhan. Mereka mencari Yesus. Nah, golongan pertama, ibu bapak masih ingat kelompok apa yang mencari Yesus? Kita baru rayakan. Kelompok pertama yang mencari dia setelah dapat kabar dari malaikat. Gembala. Mereka, mari kita pergi ke Bethlehem untuk lihat apa yang terjadi. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah hari ini kita rayakan tiga raja. Mereka lihat bintang dan mereka cari raja itu. Nah, ibu bapak, Tuhan pakai bahasa yang berbeda-beda terhadap orang yang mencari dia. Orang gembala yang sederhana, Tuhan tidak pakai ilmu filsafat atau ilmu fisika atau ilmu kimia, tidak. Dia pakai bahasa malaikat. Hari ini aku bawa kabar kepada kamu. Kepada para sarjana dari timur, Tuhan memakai bahasa mereka, yaitu ilmu perbintangan, ilmu fisika. Tuhan pakai itu, bintang. Mereka melihat bintang, ada tanda raja lahir. Nah, ibu bapak, pada waktu Paulus berkhotbah di Athena kepada orang-orang kafir, pada waktu itu Paulus berkata bahwa kita manusia sudah ditentukan oleh Allah untuk mencari dia. Terserah kita cari dia pada waktu kita masih bayi, karena bapak dan mama kita bawa kita untuk dibaptis. Tapi ada juga yang mencari dia ketika sudah dewasa. Ada yang mencari dia tetapi kemudian ada clash dengan gereja, dengan pastor, dengan dewan, kemudian meninggalkan, tidak mau lagi cari. Kemarin saya ketemu seorang bapak tua umur 83, 40 tahun lamanya dia tidak mau lagi ke gereja karena gara-gara kelas-kelas kecil begitu. Tetapi akhirnya dia dapat bahasa lagi. Dapat bahasa dari Frater Romo Yohanes. Dia pergi ke Lembah Karmel, bapak ini. Dan satu ketika fraternya naik ke altar dan dia bilang, di sini ada seorang bapak yang lagi sedang stres karena masalah anaknya. Dan dia, kok aku? Dia bilang kemarin dia cerita, mungkin ada bapak-bapak yang lain juga, tetapi dia merasa ya dia salah satu yang stres karena anaknya. Nah, itulah yang membuat dia kembali. Bahasa yang Tuhan pakai berbeda-beda. Nah, kita yang duduk di sini, ada ibu rumah tangga, ada yang sakit, ada pengusaha, ada dokter, ada
guru, ada pegawai negeri, ada pembantu. Kita semua punya kedudukan masing-masing dan Tuhan akan memakai bahasa menurut keadaan kita supaya kita mencari dan mudah-mudahan kita menemukan Dia. Ini berita untuk kita pada hari ini. Sebab ketemu dengan Tuhan, hati kita itu plong. Ketemu dengan Tuhan, terasa saya sudah memiliki surga sepenuhnya. Semua isi surga itu saya sudah punya ketika saya bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita mesti mencari Dia seperti para gembala mencari, seperti para majus mencari, dan kita cari sampai menemukan Dia karena Tuhan memberi kita bahasa. Semoga kita menemukan Dia seperti para gembala dan para sarjana dari timur. Hari ini juga kita akan mendengarkan pesan atau surat gembala dari Bapak Uskup yang berbicara kepada kita tentang arah dasar dari Keuskupan Agung Jakarta yang kita semua harus merenungkannya selama 12 bulan ini sampai bulan Desember, yaitu tentang solidaritas. Bagaimana kita berbela rasa dengan saudara-saudara kita dan bagaimana kita yang di atas harus beri kesempatan kepada yang di bawah supaya mereka hidup, bertumbuh dan berkembang. Kita harus beri kesempatan itu, solidaritas dan subsidiaritas. Ibu bapak, saudari-saudara seiman, mari kita mulai misa kudus ini. Kita menyadari kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Kekurangan kita yang terbesar adalah kami manusia malas. Malas mencari Tuhan. Malas untuk ketemu Tuhan. Ada seorang dokter yang terkenal. Dia bicara seperti begini. Uang ada. Tetapi kalau tidak cari duit, tidak bakalan dapat duit. Ada uang, tapi kalau tidak cari, tidak dapat. Sama, Tuhan ada, tapi kalau tidak cari, juga tidak akan ketemu. Jadi kita mesti cari Dia. Ya, ibu bapak, mari kita mengaku kita malas cari Dia. Dan kita mohon ampun supaya kemalasan kita Dia ubah menjadi suatu kegiatan rajin untuk cari dan menemukan Dia. Kita berdiri dan bernyanyi, Tuhan kasihanilah kami, untuk memohon belas kasih dari Allah untuk kita semua.